Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razik Maulana. Saya prodi Teknik Informatika di Politeknik Kampar. Sekarang saya kelas 1, tepatnya di kelas 1B. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program dasar dalam pemrograman dasar, yaitu kita akan membuat program Hello World. Di sini saya sudah menyiapkan shortcutnya. Di sini ada modul 2, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan shortcut dan penjelasannya. Nah, di sini ada penjelasannya juga di bawah sini. Oke, di video kali ini agar lebih jelasnya, saya akan membuat shortcut ini kembali dan menjelaskannya kepada teman-teman sekalian agar lebih jelas dan tidak salah paham dalam melakukan compilingnya. Oke, sini. Nah, di sini dalam melakukan pembuatan shortcutnya, saya menggunakan Sublime Text ya. Dikarenakan menurut saya untuk pemula bagi kita lebih bagus menggunakan Sublime Text atau Notes. Seperti ini teman-teman aplikasinya. Nah, Notepad ya teman-teman. Notepad. Nah, ini tampilannya tuh kayak gini. Namun jika kita menggunakan Notepad ini ya teman-teman, ini kita melakukan atau membuat shortcutnya itu sangat-sangat manual teman-teman. Kita harus mengetiknya satu persatu, dan jika ada kesalahan pada tanda-tandanya tidak ada pemberitahuannya. Namun jika kita menggunakan Sublime Text, akan ada sedikit pemberitahuan kepada kita apakah bagian yang salah yang kita buat ya teman-teman. Oke, kita open dulu yang tadi. Nah, ini shortcut yang tadi saya buat ya teman-teman. Namun di sini kita akan membuatnya lagi agar lebih jelas. Oke, kita akan membuat modul video 2. Nah, untuk penyimpanan data pada shortcut pemrograman bahasa C, kita harus menggunakan titik C atau yang disebut kata lainnya .c ya teman-teman, agar bisa dijalankan pada pemrograman C. Lalu untuk penyimpanan datanya kita menggunakan all files. Sini teman-teman, all files atau ini C ini teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman. Atau itu ya teman-teman. Oke, di sini pada video ini agar lebih gampangnya kita menggunakan all files. Oke, kita save. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat include ya teman-teman di sini. Nah, penjelasan include di sini yaitu header file yang berisi definisi dari fungsi-fungsi untuk standar input dan output. Jadi include ini bisa diibaratkan atau yang saya cerna dari include ini yaitu adalah kepala file atau awal dari shortcut itu sendiri, dan ini digunakan untuk khusus pemrograman C, tidak bisa dilakukan pada bahasa pemrograman lainnya. Oke, studio.h include
Jangan lupa teman-teman pagarnya. Jika kurang tanda satu aja nanti dia tidak akan bisa jalan, teman-teman. Nah, kenapa saya merekomendasikan menggunakan sublime text? Karena jika misalnya kita kelupaan pada satu tulisan atau kita salah dalam pengetikannya ya teman-teman. Kalau kita salah, dia tidak akan berwarna seperti tadi jika kita hilangkan pagarnya. Sebentar. Nah, warna putih kan teman-teman. Jika ini warnanya putih, padahal ini adalah material penting yang harus kita masukkan pada shortcut kita. Jika warnanya putih seperti ini, artinya itu tidak akan jalan nih teman-teman. Oke. Dan ini juga include stdio.h ini digunakan cuma untuk pemrograman C yang saya tahu ya teman-teman. Setahu saya, jika ada kesalahan bisa di komen. Dan kita akan membuat in main void. Nah, in main void itu fungsi yang harus ada pada setiap program C. Ya teman-teman, ini adalah suatu fungsi yang harus ada di setiap pemrograman C. Wajib menggunakan main void. Nah, jika tidak menggunakan main void, dia akan error teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buka kurung kurawal. Kurung kurawal. Nah, kurung kurawal di sini yaitu berfungsi untuk menandakan bahwa kita akan masuk ke dalam lembar kerjanya. Oke, di sini. Nah, di sini penjelasannya fungsi yang selalu ada pada tiap program C yang tadi itu yang in main void. Dan kurung kurawal, maaf saya lupa menjelaskan pada shortcut saya sebelumnya. Dan di sini yang akan kita masukkan, yang akan kita menjadikan output nantinya akan berada pada di dalam kurung kurawal ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada, nah sistem color ini boleh digunakan dan boleh tidak digunakan teman-teman. Ini hanya untuk merubah tampilan background dan tulisannya nanti. Ini contohnya ada sistem color E5. Ini untuk gaya-gayaan aja. Namun pada intinya kita akan membuat nih print hello dunia atau hello world. Print saya sedang belajar C dan sistem pause. Nah, komponen yang penting di dalam pemrograman ini selain yang di atas ini yaitu sistem pause dan return null. Sistem pause ini adalah salah satu fungsi yang terdapat pada stdio.lib agar program yang kita buat tersebut setelah compile itu akan berhenti teman-teman. Tidak akan terjadi pengulangan. Dan return null artinya nilai tersebut akan kembali lagi ke nol atau tidak akan ada lagi pengulangan selanjutnya atau nilai-nilai selanjutnya setelah compile. Oke, kita akan membuat di sini. Oh ya, untuk printf itu adalah suatu perintah untuk memasukkan output yang akan kita jalankan di CMD di software menggawe yang di video semalam yang kita buat. Nanti ada saya kasih linknya pada video ini. Oke, kita akan buat printf lalu kita akan, jika teman-teman kurang bisa bahasa Inggris, nah kita di sini kita membuat bahasa Indonesia. Hello dunia. Nah, ini teman-teman. Oke, nah di sini sama kan?
membuat kita hanya menyalin. Print saya sedang belajar C. Oke, nah jangan lupa untuk memberi /n, huruf kecil ya teman-teman. Nah, /n. /n ini gunanya apa? Fungsinya apa? Fungsinya jika kita tidak menggunakan /n, nanti yang kita bikin ini, misalnya hello world, saya sedang belajar, tidak akan ditempatkan pada urutan ke bawah ya teman-teman. Nanti dia itu akan berada pada samping ini, pada samping tulisan ini. Nah, jika kita menginginkan pada program ini bahwa halo dunia dan saya sedang belajar itu berurutan ke bawah, bukan ke samping. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, salah satu yang sering kali kesalahan atau sering kali kelupaan dalam melakukan pembuatan shortcut ini yaitu pada ini teman-teman, nggak bisa di zoom, ini titik koma ya teman-teman. Nanti jika kita tidak menggunakan titik koma pada shortcut kita nanti ini, dia tidak akan jalan teman. Dia akan gimana ya? Dia akan error dan tidak akan bisa berjalan nantinya. Nah, lalu di sini kita akan sistem pause, itu salah satu fungsi yang terdapat pada stdlib.h. Nah, yang ini teman-teman. Ini untuk header. Nah, tadi saya lupa untuk menjelaskannya. stdlib.h, file header yang berfungsi untuk operasi perbandingan dan operasi konversi. Operasi perbandingan itu apa? Operasi perbandingan itu adalah operasi secara elemen dengan elemen hingga elemen dengan elemen lainnya, hingga operasi ini hanya dapat dilakukan terhadap antara skalar dengan skalar atau vektor atau metrik. Nah, di sini kita telah satu fungsi yang terdapat pada stdlib. Nah, nanti juga ada saya membuat penjelasannya dalam bentuk tulisan di video ini ya teman-teman, dan juga di deskripsi nantinya. Oke, return, sistem pause dan return. Kita kekurangan ini tuh, ke sistem pause. Nah juga di dalam kurung teman-teman. Di dalam kurung ini kita jangan lupa untuk memberikan tanda kutip 2 pada lembar kerjanya, karena itu akan masuk ke dalam perintahnya nanti. Nah, return Oke, return di sini kita akan membuat 0 agar dia kembali pada nilai 0 dan tidak ada lagi pengulangan pada shortcut waktu kita mengcompile-nya nanti. Nah, oke, ini sudah selesai. Mari kita jalankan operasinya di CMD. Jangan lupa untuk men-save-nya teman-teman. Nanti jika tidak di-save, shortcut kita tidak akan dibaca oleh softwarenya. Oke. Nah, untuk men-save-nya agar cepat yaitu Ctrl S, atau jika teman-teman belum membuat foldernya atau belum memasukkan shortcutnya ke dalam folder, bisa menggunakan Ctrl Shift S seperti ini teman-teman. Ctrl Shift S. Nah, dia akan mengeluarkan tampilan seperti ini dan teman-teman akan bisa membuatnya namanya dan jenisnya. Tadi kita menggunakan jenis save filenya ke all file ya teman-teman. Lalu dia akan berubah otomatis ke C karena kita di sini menggunakan C teman-teman, bahasa pemrograman C. Lalu kita akan membuka CMD. Cara membuka CMD yaitu Windows
Windows, gambar jendela yang ada pada keyboard, Windows, dan R. Windows R. Nah, kita bikin CMD. Nah, CMD. Oke, di sini. Nah, oke, di sini kita akan membuka terlebih dahulu di mana shortcut atau file shortcut kita ini kita simpan. Tadi saya menyimpannya di D, teman-teman. D. Kok gede? Oh, teman-teman, di D. Oh, kok video jadi gitu? Wajah saya kok jadi gede gini? Oke. Nah, ada pengaturan. Lanjut aja dulu. Nah, aja teman-teman. Di D ya teman-teman. D, lalu CD, yaitu CD. Tadi kita nyimpannya di mana itu? Tadi kita menyimpannya di modul, file modul. Nah, di file modul ini kita membuat GCC. GCC ini untuk menjalankan shortcutnya nanti. GCC min ini bukan 0 tapi O ya teman-teman. Tes. Nah, kita bikin nama filenya modul video.c. Nah, oke. Jika dia berhasil, nanti akan keluar lagi tulisan D modul ini, teman. D.2/modul. Nah, ini apa katanya? Video.c no short file or directory, no input file. Nah, kita apa yang kurang? Nah, saya lupa memasukkan 2 ya teman-teman. Angka 2-nya saya lupa. Video. Nah, ini coba kita enter. Nah, teman-teman, jika tampilannya sudah seperti ini, maka artinya tuh ini sudah berhasil, teman-teman. Lalu kita ketik tes. Nah, oke, modul lagi. Oke, ini shortcutnya sudah bisa jalan dan berhasil. Bisa teman-teman aplikasikan atau bisa teman-teman tiru untuk pemrograman dasar untuk menjadi programming. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar sama seperti teman-teman sekalian. Dan sampai berjumpa pada video-video selanjutnya. Dadah.